السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Istiqamah di atas agama ini, di atas syariat Islam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan. Istiqamah karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, mentauhidkannya dengan berbagai macam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah sampai kapan? Selama hayat masih dikandung badan. Selama nyawa masih ada di dalam tubuh kita, maka kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau kepada Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Maka ibadah tidak hanya di bulan Ramadan, tapi terus berkelanjutan sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawanya insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hendaknya kita juga meningkatkan hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia, orang-orang yang ada di sekitar kita, dari kerabat-kerabat kita, keluarga kita, ataupun tetangga kita dan teman-teman kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada dua hal yang penting untuk kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan kita bersama dengan manusia yang ada di sekitar kita. Setidaknya ada dua perkara. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita adab dan etika. Disebutkan dalam Sahih Abi Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Balas budi kepada orang tersebut yang telah berbuat baik kepada kita. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw aw turaw annakum qad kafa'tumuh. Tapi kalau kalian tidak bisa mendapatkan sesuatu untuk membalas budi atau jasa orang yang telah berbuat baik kepada kita, maka doakan kebaikan untuk orang tersebut dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalian melihat, tarau, dalam riwayat turau dibacanya, sampai engkau betul-betul menyangka bahwa engkau telah membalas jasa kebaikan orang tersebut. Di sini hadis luar biasa. Ketika dalam kehidupan sehari pasti ada orang berbuat baik kepada kita, ada yang menolong kita, membantu kita, dan lain sebagainya. Maka sikap kita adalah membalas budi dia, membalas kebaikan dia dengan yang sama, mukafa'ah, tukafi'uhunahu. Ya, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, maka kafi'uhu, balas kebaikan dia dengan mukafa'ah yang sama. Dalam ayat Allah menyatakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa ahsu fahayyu bi ahsana minha aw rudduha.
Apabila kalian disapa dengan panggilan sapaan yang baik, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balas dengan yang sama. Maka dalam membalas jasa atau kebaikan budi orang yang berbuat baik kepada kita, bisa kita lakukan sama dengan apa yang dia lakukan atau lebih baik daripada yang dia lakukan. Ini luar biasa kalau kita terapkan. Nah, Rasulullah SAW menyatakan, kalau kalian nggak bisa, karena mungkin jasanya terlalu besar. Mungkin dia ngasih apa yang besar kepada kita, kita nggak bisa membalasnya. Atau dia berbuat baik kepada kita, jasanya luar biasa, kita nggak bisa, nggak mampu, kita nggak punya kemampuan tentang itu. Fad'u lahu, doakan dia, doakan kebaikan untuk dia. Ya, dengan sungguh-sungguh berdoa, ya Allah berikanlah pahala kepada fulan, berkahilah fulan ya Allah, dia telah berbuat baik kepada saya, sayangilah dia ya Allah, rahmati dia, ampuni dosanya dan seterusnya. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sampai engkau menyangka bahwa sudah ini cukup deh, sudah bisa membalas doa kebaikan orang-orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda tentang doa apa yang kita ucapkan kepada orang yang berbuat baik. Rasulullah SAW bersabda, man suni'a lahu ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Siapa yang diperlakukan baik kepadanya, siapa yang diperlakukan baik oleh seseorang, lalu dia mengatakan kepada orang yang berbuat baik tersebut, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Faqad ablagha fi tsana, maka sungguh dia telah membalas dengan balasan yang sangat besar. Dia telah memuji dengan pujian yang sangat luar biasa. Ini doa luar biasa. Jazakallahu khairan. Sering kita ucapkan, mari kita maknai sebentar. Jazakallahu khairan artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kebaikan yang disebutkan dalam hadis ini, dalam doa yang diajarkan oleh Rasul ini, khairan dengan lafaz nakirah, menunjukkan umum. Ya, semua kebaikan. Tidak pakai alif lam di situ, al khair tidak, tapi khairan. Artinya kebaikan apa saja yang engkau inginkan atau yang orang lain inginkan, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka Allah akan berikan kepada dia. Allahu akbar. Jazakallahu khairan. Makasih. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan engkau dengan kebaikan yang lebih baik, lebih banyak. Luar biasa. Itu yang pertama. Kita balas budi kepada dia, enggak bisa doakan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, juga ada hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga imam yang lainnya. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, la yashkurullaha man la yashkurin nas. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dikatakan berterima kasih kepada Allah, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kita semuanya pasti akan ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Washkuruni wala washkuruli wala takfurun. Wahai hamba-hambaku, bersyukurlah kalian kepada aku, jangan kalian kufur. Allah menyatakan wasanajzis syakirin, dan kami akan balas ke orang-orang yang berbuat kebaikan, yang berbuat kesyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwa semua nikmat yang kita lakukan, yang kita dapatkan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan, yang kalian rasakan, kecuali itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala mayoritas seringkali menyampaikan atau memberikan nikmat itu kepada kita melalui perantara manusia di sekitar kita. Ada orang-orang yang Allah jadikan perantara untuk sampainya nikmat Allah kepada kita. Maka ketika kita mau bersyukur kepada Allah, kita juga harus berterima kasih kepada perantara ini. Manusia yang telah berbuat baik kepada kita, yang Allah jadikan perantara sampainya nikmat Allah kepada kita. Maka Rasulullah menyatakan, la yashkurullah. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah, man la yashkurin nas. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Memang kalau kita lihat, sebagai orang yang berbuat baik kepada orang lain, sebagai orang yang membantu orang lain, memang dia tidak butuh terima kasih kepada orang yang dia bantu. Dia tidak butuh bantuan balasan dari orang yang dia tolong. Tidak. Nah, demikianlah orang-orang al-abrar yang Allah sifatkan dalam surat Al-Insan. Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
Orang-orang yang baik yang akan masuk surga nanti, mereka itu rajin memberikan makanan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, orang tawanan perang. Dia bantu terus. Dia berikan makanan yang terbaik, ala hubbihi, yang dia baik, yang paling dia cintai. Dia suka apa, makanan suka, diberikan itu yang dia. Bukan dia berikan yang terjelek kepada orang lain, tidak. Yang terbaik. Tapi bagaimana keikhlasan mereka? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian ini bukan untuk mencari balasan. Tapi kami hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami dengan menolong kalian ingin mengharapkan wajah Allah. Kami ingin masuk surga dan mendapatkan kenikmatan yang terbesar di dunia, di surga tersebut, yaitu melihat wajah Allah, wajhul karim, ya. Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kemuliaan dan keindahan, kebesaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian karena mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan jazaan, balasan, balas budi dari kalian, karena kami enggak mengharapkan. Wala syukura, tidak pula rasa terima kasih. Itu dari sisi yang memberi. Dari sisi yang menolong, demikian idealnya. Tidak mengharapkan terima kasih, tidak mengharapkan balasan. Tapi kita yang dibantu, kita yang mendapatkan pertolongan, mendapatkan kebaikan dari orang-orang tersebut, wajib bagi kita untuk melakukan dua hal tadi. Pertama, berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita tadi, kemudian membalas budi dia. Membalas kebaikan dia, membalas jasa dia. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai perantara sampainya nikmat Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah hubungan masyarakat ini akan menjadi baik. Hubungan yang mungkin terdekat dengan kita. Mari kita lihat aplikasinya. Sekarang Rasulullah SAW tadi menyatakan tidak dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Sekarang pertanyaannya, siapa manusia yang paling berjasa kepada kita? Siapa manusia yang paling banyak jasanya, kebaikannya kepada kita? Siapa? Tentu yang pertama kali adalah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW, manusia yang pertama, yang paling banyak jasanya kepada kita. Beliaulah yang mengemban amanah wahyu ini. Mendapatkan wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Beliau sampaikan kepada para sahabat, orang-orang di masyarakat Makkah dahulu, dengan berbagai macam kejadian-kejadiannya. Beliau dihina, beliau dicaci, beliau bahkan sahabatnya ada yang dibunuh, terjadi peperangan di mana-mana, tapi beliau tetap sabar, kuat, berjihad, bersungguh-sungguh untuk tersebarnya agama Islam ini. Dilanjutkan oleh para sahabat, dianjurkan oleh tabi'in, para ulama terkemuka sampai zaman kita. Kita bisa duduk di masjid ini, mengenal agama Islam, sholat dengan baik. Siapa yang berjasa tentang hal ini? Tentunya yang pertama kali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib membalas budi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak bisa kita langsung ketemu beliau karena beliau sudah wafat. Tapi dengan cara mengimani, beriman kepada beliau, meyakini bahwa beliau adalah betul-betul hamba dan utusan Allah, Rasulullah utusan Allah, seorang nabi yang mulia. Lalu kita mengimani apa saja yang beliau bawa, membenarkan apa saja yang beliau sampaikan, menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, dan beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia pertama. Tapi sekali lagi, tidak bisa kita langsung terima kasih kepada beliau, ngucapin langsung karena tidak bisa ketemu. Kalau para sahabat dahulu bisa membantu Rasulullah, menolong Rasulullah, saat itu bisa. Para sahabat Ansar menolong Rasulullah langsung, para muhajirin juga demikian langsung. Kita nggak bisa langsung. Sekarang coba kita cari di antara yang masih hidup di sekitar kita, siapa yang paling berjasa? Siapa yang memiliki jasa yang terbanyak kepada kita? Kebaikan yang terbanyak kepada kita. Harus kita teliti. Siapa itu?
Tentunya kita semuanya sepakat bahwa yang paling baik kepada kita, yang paling banyak jasanya kepada kita adalah kedua orang tua kita. Ibu kita dan ayah kita. Keduanya lah sejak dahulu sebelum kita dilahirkan, bahkan sebelum kita jadi janin, keduanya sudah berusaha untuk menyiapkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Di mana ayah sebelum menikah, dia selalu berdoa, ya Allah berikanlah hamba istri yang salihah, yang kelak akan menjadi ibu bagi anak-anak saya, akan mendidik anak-anak saya. Ayah pun bekerja keras, cari nafkah yang halal, ya, agar mendapatkan tempat tinggal. Lalu ibu juga demikian berdoa, ya Allah berikanlah hamba seorang suami yang saleh untuk menjadi pemimpin bagi anak-anak hamba, ya Allah. Ayah bagi anak-anak hamba. Maka Allah kabulkan doanya. Lalu bertemulah ayah dan ibu kita dalam pernikahan yang sah. Ya, kemudian lama-kelamaan mereka juga berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah berikanlah kami, ya, penyejuk pandangan kami dari istri dan anak-anak kami, ya Allah. Rabbi habli minas salihin. Doa, ya Allah berikanlah hamba anak-anak yang saleh. Lihat, sebelum kita lahir mereka sudah mendoakan agar kita menjadi orang-orang yang saleh, yang taat, seperti kita sekarang ini berada di masjid. Ini kalau bukan doa dari orang tua mungkin tidak bisa. Salah satu sebabnya doa orang tua sebelum kita lahir. Lalu Allah karuniakan seorang anak, ibu mulai hamil, mulai telat bulan, kemudian mulai mules-mules, muntah-muntah. Tapi meskipun muntah-muntah, mules-mules, ibu bahagia. Ibu kita senang. Alhamdulillah saya punya anak. Jadi cerita sama suaminya, yaitu ayah kita. Ya, kita punya anak ya. Insya Allah menjadi anak yang saleh. Lalu hamil mulai besar, berkandung mulai susah tidur. Kita malah nendang perut ibu kita. Sampai ibu kita kesakitan. Bahkan sampai kelahiran. Allah menyatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandung kita dalam keadaan susah, lemas, capek, susah luar biasa. Ya. Lalu ketika lahir anak, kita juga demikian sakit luar biasa. Ayah sebelum lahir pun pusing bagaimana cari biaya untuk kelahiran ini. Sibuk cari ini alat-alatnya, ya, cari pakaian untuk persiapan bayi kita. Lalu lahirlah kita di bumi ini. Ketika kita lahir, ya, kita menangis. Ibu kita ceria menyambut kita, bahagia. Ayah kita juga demikian. Meskipun ibu kita sebelumnya merasakan sakit yang luar biasa, bahkan tidak jarang seorang ibu ketika melahirkan dia meninggal dunia. Karena saking capeknya, saking lemasnya badan kita. Tapi Allah mudahkan kelahiran kita. Lalu mulai kita tumbuh, kita mendapatkan ASI yang baik dari ibu kita. Tapi luar biasa, di usia-usia 1 bulan sampai 2 tahun kita menyusui kepada ibu kita. Kita merubah siklus tidurnya orang tua kita. Yang mestinya ibu kita tidur di malam hari, kita ternyata bangun, kita nangis-nangis sehingga ibu harus menggendong-gendong kita. Ayah yang setelah siang hari lelah letih bekerja di luar, pulang-pulang mestinya istirahat, tapi karena melihat kita menangis-nangis, meronta-ronta, maka ayah pun juga tidak bisa tidur di malam hari. Dan demikianlah Allah ingatkan kita tentang nikmat-nikmat tersebut. Allah mengatakan wa fisaluhu fi 'amain. Ya. Kita disusui oleh ibu kita sampai menyapih selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Itu belum ditambah dengan hamilnya tadi. Maka Allah mengatakan dalam ayat lain, salasuna syahra. Hamil sampai lahir, kemudian sampai menyusui 2 tahun, itu 30 bulan. Makanya minimal hamil seseorang wanita itu bisa lahir itu 6 bulan. Ya, karena 2 tahun itu 24 bulan, kemudian dikurangi 30 kurangi 24, maka sisalah 6 bulan, itulah minimal usia kehamilan seorang wanita. Tapi mayoritas kita 9 bulan, dan itu berat sekali. Sampai kita anak-anak kecil yang latihan merangkak sampai besar, orang dewasa, sering merepotkan orang tua kita. Sekolah orang tua yang membiayai kita. Sampai saat ini, mungkin kita masih merepotkan kedua orang tua kita. Maka jasa yang paling banyak dari manusia-manusia yang ada ini adalah orang tua kita. Maka berbaktilah tadi
Balaslah kebaikan orang tua kita, ibu kita, ayah kita. Balas kebaikan mereka. Doakan mereka. Berterima kasih kepada mereka. Ini kesempatan liburan, gunakan sebaik-baiknya untuk menemui mereka. Berterima kasih kepada mereka. Balas kebaikan mereka dengan maksimal. Namun apabila ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, maka doakan dengan baik. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua hamba ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi dan mendidikku sejak kecil, sejak sebelum lahir sampai besar. Allahu akbar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan menyayangi kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kedua orang tua kita yang hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, bimbingan sampai istiqamah di atas agama yang benar sampai akhir hayat kelak. Dan juga semoga yang sudah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan alam kuburnya sebagai taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dia, sayangi dia. Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dan juga orang tua kita ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat lagi, masih banyak lagi orang-orang yang berjasa di antara kita, di antara orang-orang yang sekitar kita, baik pasangan hidup kita, istri kita yang setiap hari melayani kita, merawat rumah kita, merawat anak-anak kita, mendidik mereka. Maka kita berterima kasih kepada dia. Balas dengan balasan yang baik. Ya, balas kebaikan dia. Sayangi dia. Doakan kebaikan untuk dia. Berterima kasihlah kepada dia. Jasa dia, apalagi sudah bertahun-tahun kita menikah. Ya, kekurangan-kekurangannya tutup. Masih banyak kebaikan-kebaikan pada dirinya. Demikian pula seorang istri kepada suaminya. Lihat jasa seorang suami tersebut. Sangat banyak kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, seandainya saya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, saya akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Karena jasanya sangat besar. Seorang suami yang dahulu tidak dikenal oleh istri. Dia datang melamar, ingin meminang seorang wanita, yang itu adalah seorang istri. Lalu setelah itu akad nikah, memberikan mahar dan seterusnya. Setelah itu dialah yang berjuang mencari nafkah yang halal untuk istrinya dan juga keluarganya. Rumah dia yang menyediakan, tempat tinggal dia yang mendidikkan, makanan dia yang menyediakan, listrik, semua kebutuhannya, pakaian dan lain sebagainya dia yang menyediakan. Maka jasa suami itu sangat besar bagi istri. Maka seorang istri yang baik, dia adalah yang bisa membalas budi seorang suaminya. Berterima kasih kepada suaminya, mendoakan kebaikan untuk suaminya. Demikian pula orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, ya, baik di perusahaan ataupun di tempat-tempat yang kita ada di sekitar situ, pasti banyak orang-orang yang baik telah melakukan kebaikan kepada kita. Maka lakukan dua hal tersebut, yaitu balas kebaikan dia dengan yang semisalnya atau lebih baik darinya. Kalau nggak bisa juga doakan jazakallah khairan, atau doakan secara tersembunyi. Allahumma barik lahu fima razaqtahu waghfir lahu warhamhu. Ya Allah, berkahilah rezeki yang kau berikan kepada teman saya ini, saudara saya ini, atau bapak ini yang telah membantu saya, telah menolong saya, telah ini kepada saya. Ampunilah dia, sayangilah dia ya Allah. Doakan kebaikan kepada dia. Kemudian ucapkan terima kasih. Syukron, terima kasih. Terima kasih Bapak sudah membantu dan seterusnya. Terima kasih. Ya, meskipun dia tidak mengharapkan terima kasih dari kita, tapi kita kewajiban untuk berterima kasih kepadanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keluarga kita keluarga yang harmonis, masyarakat kita masyarakat yang damai, yang rukun, yang baik dengan sesamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing para pemimpin kita, pemerintah kita untuk menjadi orang-orang yang amanah menjalankan tugas-tugas mereka, sehingga rakyat masyarakat pun
segan kepada mereka, tunduk patuh kepada mereka, sehingga terciptalah masyarakat yang taat kepada pemerintahnya, yang mengagungkan pemerintahnya. Demikian pula pemerintah adalah pemerintah yang sayang kepada rakyatnya, sehingga negeri ini betul-betul aman, sentosa, rakyatnya bahagia, pemerintahnya pun juga bahagia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربيانا صغارا رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.